Welcome to Novel Update. Yunroyu ingin melawan, tetapi ternyata dia tidak bisa. Dia sangat marah hingga mengertakkan giginya dan berkata, "Chuo Kanchen, dasar pangeran sialan, aku adalah permaisurimu, tapi kamu malah menyuruhku datang sebagai dayang. Kamu yang duluan menindasku, jadi apa hakmu untuk memukulku? Aku tidak ingin berbasa-basi denganmu. Cepat bawa dia keluar dan beri hukuman cambuk 20 kali. Ini adalah pertama kalinya Chuo Kanchen begitu marah dengan Yunroyu. Di masa lalu, separah apapun sikap wanita itu, Chuo Kanchen belum pernah memukulnya. Kali ini dia sudah tidak tahan lagi. Dia memang sudah membenci wanita ini dan ingin sekali langsung membunuhnya. Alasan Chuo Kanchen membiarkannya tetap hidup adalah untuk menyiksanya perlahan. Melihat begitu banyak pengawal yang masuk, Nanggongru sangat malu hingga bersembunyi di dalam pelukan Chuo Kanchen. Air matanya terus mengalir dan ingin sekali mengakhiri hidupnya. "Pangeran, suruh mereka keluar, aku sangat takut." "Raoyer, jangan takut." Melihat wanita kesayangannya ketakutan, raut wajah Chuo Kanchen menjadi makin suram. Dia berkata dengan kejam, "Molly, kamu awasi sendiri dan beri dia hukuman." "Baik, Pangeran." Usai menjawab dengan nada dingin, Molly memerintahkan para pengawal untuk membawa Yunroyu keluar. Yunroyu tidak menyangka bahwa orang zaman kuno akan menghukum orang lain begitu saja. Dia sangat kesal hingga mengertakkan giginya. Ini benar-benar masyarakat yang memerlukan hukum rimba. Dia menatap Chuo Kanchen dengan kesal dan berkata dengan nada dingin, "Pangeran sialan, kalau sehebat itu pukul saja aku sampai mati. Kalau aku tidak mati, aku pasti akan membalas dendam padamu." Sayangnya suara Yunroyu tidak terdengar oleh Chuo Kanchen, sebab Molly sudah menutup kamar pengantin dari tadi. Di dalam kamar pengantin, Nanggongru menatap Chuo Kanchen dengan ekspresi malang. "Pangeran, jangan memukul kakak ya. Dia sebenarnya cukup kasihan. Jangan membelanya. Aku mau mengawasinya secara langsung. Sebaiknya kedua kakinya dipukul sampai patah." Usai mengatakan itu, Chuo Kanchen hendak turun dari ranjang. Melihat adegan ini, Nanggongru segera memeluknya dari belakang. "Chen, kita belum melakukannya. Bisakah kamu tidak pergi?" Pertama, Nanggongru takut bahwa Chuo Kanchen tidak berhubungan intim dengannya. Kedua, dia takut bahwa hati Chuo Kanchen akan melunak ketika melihat Yunroyu dipukul, lalu melepaskannya. Itu sebabnya Nanggongru harus mempertahankan Chuo Kanchen. Punggung Chuo Kanchen menegang sejenak. Dia berbalik untuk memeluk Nanggongru dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan pergi. Aku akan menemanimu di sini. Chen, aku mencintaimu." Usai mengatakan itu, Nanggongru memejamkan matanya, lalu mencium bibir Chuo Kanchen dengan penuh gairah. Pada saat yang sama, tangan kecilnya lagi-lagi melepaskan pakaian Chuo Kanchen. Dia ingin menyelesaikan hal yang belum dimulai tadi. Begitu dia menyentuh tubuh Nanggongru, sosok Chuo Kanchen tiba-tiba membeku. Wajah Yunroyu tiba-tiba terlintas di benaknya, serta bendera-bendera yang berlumuran darah yang sepertinya memiliki jiwa prajurit yang mati mengembang di atasnya. Hati Chuo Kanchen tiba-tiba terasa dingin. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa dia tidak lagi tertarik dengan hubungan intim, sebab setiap kali dia menyentuh Nanggongru, dia akan teringat dengan wajah Yunroyu yang tiba-tiba muncul tadi. Adegan itu sangat menakutkan. "Raoyer, aku sedang tidak ingin melakukannya malam ini. Lain kali saja." Usai mengatakan itu, Chuo Kanchen mendorong Nanggongru yang antusias hingga menjauh. Pada saat yang sama, dia turun dari ranjang dengan dingin dan mengenakan pakaiannya sendiri. Kemudian, dia menghibur Nanggongru dengan beberapa kalimat, lalu beranjak pergi. Nanggongru tercengang tak percaya. Ini adalah malam pernikahan mereka. Tetapi Chuo Kanchen malah meninggalnya dan pergi begitu saja. Dia sangat marah hingga dia meninju papan tempat tidur dengan tinjunya. Matanya tampak galak dan memerah. "Jalang, kamu lagi yang merusaknya." Lagi-lagi Yunroyu yang merusak hal baik Nanggongru.
Dia mengertakkan giginya dengan galak dan ingin sekali menghancurkan wajah wanita itu. Jelas-jelas Chu Kanchen sangat mencintainya. Namun karena campur tangan Yun Ryu, dia menjadi acuh tak acuh padanya. Bahkan menolak berhubungan intim dengan Nangongru. Pura-puranya hampir meledak karena amarah. Di luar pavilion King Chen, Molly sudah mengutus orang untuk memberi hukuman kepada Yun Ryu. Begitu wanita itu diseret ke halaman, beberapa pengawal memikat tangan dan kakinya ke bangku. Lalu mereka membawa cambuk serigala yang biasanya digunakan untuk militer dan mulai memukul Yun Ryu. Begitu terdengar suara pukulan dan cambuk mengenai tubuhnya, seluruh sosok Yun Ryu mengejang. Kulit dan dagingnya terkoyak, lalu dia menjerit kesakitan. "Kalian tidak boleh memukulku. Aku adalah permaisuri. Cepat hentikan." Yun Ryu mengerutkan kening kesakitan dan merasakan punggungnya terbakar, seolah-olah sedang terbakar api. Molly menatapnya dengan dingin. "Permaisuri sudah mengejutkan Nyonya. Ini adalah perintah pangeran. Hamba dan yang lainnya tidak boleh melawan perintah. Lanjutkan." Begitu Molly memberi perintah, para pengawal sontak tidak peduli apakah yang mereka pukul itu adalah permaisuri. Mereka tetap mengayunkan cambuk dan mulai menghajarnya. "Molly, aku sudah mengingatmu. Kalau ada kesempatan, aku pasti akan membalas dendam ini." Sebelum Yun Ryu menyelesaikan perkataannya, terasa sensasi kesemutan yang menyayat hati. Cambuk demi cambuk itu memukul punggung, kaki, dan bokongnya dengan keras. Setiap cambuk penuh kekuatan, menusuk daging dan darahnya, serta meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Pakaiannya tampak berlumuran darah dan sudah sobek. Ada bekas darah yang mengerikan di seluruh punggungnya. Sakit sekali. Yun Ryu belum pernah dipukul seperti ini sebelumnya. Giginya bergemelutuk kesakitan dan akhirnya dia menggigit bibir dan memuntahkan darah. Rasa sakit yang menusuk hati ini membuatnya ingin menggigit lidahnya dan bunuh diri. Dia bahkan tidak sanggup melakukan perlawanan. Entah beberapa lama sudah berlalu, hukuman cambuk 20 kali ini akhirnya berakhir. Beberapa pengawal mundur dengan hormat dan menyingkirkan cambuk mereka. "Permaisuri, mohon maaf." Molly tidak tega melihat pemandangan ini. Adegan ini terlalu kejam. Namun ayah permaisuri adalah musuh yang membunuh ayah pangeran. Dia merasa bahwa hukuman cambuk 20 kali ini masih termasuk ringan. Hanya saja permaisuri sedang sekarat sekarang. Dia terlihat sangat menyedihkan hingga Molly tak tahan melihatnya. Dia pun menoleh dengan dingin. Apakah sudah selesai? Pada saat ini suara dingin terdengar dari kejauhan. Molly segera memimpin para pengawal ke depan dan melaporkan kepada pria itu. "Pangeran, hukumannya sudah selesai. Permaisuri sudah dipukul 20 kali. Apakah dia sudah mati?" Dengan tangan di belakang punggung, sosok Chu Kanchen yang tinggi tampak mendekati Yun Ryu dengan dingin. Yun Ryu memicingkan matanya dalam keadaan samar-samar. Dia bisa melihat bayangan besar yang menutupi dirinya. Dia mengertakkan gigi seraya mengangkat kepalanya dan berkata dengan kekuatan terakhirnya, "Berkatmu aku belum mati." Dia pasti akan membalaskan dendam ini pada Chu Kanchen suatu hari nanti. Dia bukan hanya akan membalas dendam, tetapi akan membalasnya puluhan kali hingga ratusan kali lipat. Kini dia baru menyadari bahwa kehidupan di zaman kuno tidak sebahagia di novel dan sinetron, melainkan penuh dengan krisis dan bahaya. Ketika seseorang melintas waktu untuk menjadi permaisuri, mereka akan dilayani dengan baik dan dimanjakan oleh suami yang baik. Sementara itu Yun Ryu malah sangat malang dan dihukum cambuk. Di saat seperti ini, kamu masih begitu keras kepala. Yun Ryu, kamu jauh lebih hebat dari yang kubayangkan. Chu Kanchen melangkah maju, lalu meraih dagu Yun Ryu dan meremasnya erat-erat. Tindakannya itu hampir mematahkan rahangnya. Wajah yang sudah sembuh dari bekas luka ini memang sangat cantik. Sayangnya Chu Kanchen hanya ingin menghancurkannya. Yun Ryu mengarang kesakitan, tetapi masih mengangkat kepalanya dengan keras kepala.
Dia menatap Chu Kanchen dengan mata dingin dan ekspresi tak kenal takut. Terima kasih atas pujiannya, Pangeran. Jangan kira karena kamu menjadi lebih cantik, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di kediaman Pangeran. Katakan, kenapa wajahmu bisa sembuh? Suara Chu Kanchen terdengar sangat dingin. Sorot mata Yunryu penuh dengan sindiran. Bukannya Pangeran tidak pernah peduli denganku? Apa hubungannya dengan wajahku denganmu? Melihat ekspresi sinis Yunryu, Chu Kanchen menjadi marah. Tatapan wanita itu seolah-olah sedang mentertawakannya. Kekuatannya meningkat, seolah-olah sedang berusaha melepaskan dagu Yunryu dengan amarah yang melonjak di matanya. Chu Kanchen berkata, jangan kira karena kamu sudah menjadi cantik, kamu bisa menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk merayuku. Di dalam hatiku, kamu bahkan tidak sebanding dengan jadi Royer. Aku hanya ingin tahu apa yang telah terjadi pada wajahmu. Apakah kamu masih adalah Yunryu? Tentu saja aku adalah Yunryu. Itu sudah pasti benar. Kalau mengenai racun di wajahku, aku menggunakan obat yang kubawa dari keluarga Yun untuk mengobatinya. Kenapa? Pangeran, apakah ini tidak boleh dilakukan? Yunryu tentu tidak boleh mengekspos rahasia bahwa dirinya memiliki ruang sistem. Itu sebabnya dia hanya bisa menggunakan keluarga Yun sebagai tameng untuk menanggapi Chu Kanchen. Obat dari keluarga Yun? Obat apa? Aku ingin melihatnya. Pil penawar racun. Aku masih menyimpan obat ini di kamarku. Ketika aku masih berada di kediaman Yun, orang tuaku sudah menggunakan pil ini untuk mengobatiku. Awalnya ada racun di sekujur tubuhku. Setelah mengonsumsi pil ini, sebagian besar racunku sudah ditawarkan. Kemarin malam aku mengonsumsi dalam jumlah besar dan racun di wajahku pun menghilang. Kalau Pangeran tidak percaya, bisa mengutus orang untuk bertanya di keluarga Yun. Chu Kanchen tersenyum dingin dan berkata, pil penawar racun ini sungguh ajaib. Dulu pil ini tidak bisa menyembuhkanmu, tapi kamu malah sembuh dalam semalam. Iya, aku juga tidak menyangka pil ini ternyata begitu ajaib. Apa Pangeran ingin mencobanya? Yunryu menahan rasa sakit di tubuhnya dan menatap Chu Kanchen dengan tak acuh, dan senyuman menawan di matanya. Kalaupun mati kesakitan, Yunryu tetap tidak akan menunjukkannya sedikit pun, apalagi tunduk kepada Chu Kanchen. Apalagi pria ini begitu membencinya. Kalaupun Yunryu tunduk kepadanya, Chu Kanchen juga tidak akan melepaskannya. Wanita itu tidak akan mencari masalah sendiri. Daripada mempermalukan diri sendiri, Yunryu memilih untuk bertengkar dengannya. Pergi. Chu Kanchen menyingkirkan wajah Yunryu dengan jijik. Jangan menatapku dengan cara itu, aku tidak tertarik padamu. Beraninya wanita ini masih meliriknya ketika berada di ambang kematian. Yunryu benar-benar sangat keras kepala. Pangeran, kamu sudah terlalu khawatir. Kamu tidak tertarik padaku. Jadi memangnya aku tertarik padamu. Sebesar apa kebencianmu terhadapku, begitu pula kebencianku terhadapmu. Kita sama saja. Yunryu tersenyum sangat dengan tenang. Matanya berangsur menjadi kusam dan tidak ada lagi kasih sayang. Chu Kanchen tampak terkejut. Apa yang terjadi dengan wanita ini? Di masa lalu dia bukan seperti ini. Yunryu sangat tidak percaya diri, lemah dan ketakutan ketika melihatnya. Layaknya rusa yang ketakutan. Namun kini dia tidak lagi menganggap Chu Kanchen penting. Jangan mempermainkanku. Aku harap kamu bisa menepati perkataanmu dan jangan menggangguku lagi ke depannya. Usai mengatakan itu, Chu Kanchen tak lagi memedulikan Yunryu. Dia langsung berbalik dan pergi. Pangeran juga sama, jangan menggangguku lagi. Yunryu menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengatakan itu, lalu jatuh pingsan. Melihat hal ini, Molly buru-buru mengejar Chu Kanchen. Pangeran, permaisuri pingsan. Apakah kita perlu meminta tabib untuk memeriksanya? Keseruman melintas di mata Chu Kanchen. Apakah dia layak? Tidak perlu meminta tabib kemari. Biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Hukuman cambuk 20 kali benar-benar terlalu berat. Kalau sesuatu terjadi pada permaisuri, itu akan memakan korban jiwa. Selain itu, kalau Yun King dan Kaisar mempermasalahkan hal ini, bagaimana kita akan menjawabnya?
Perdana Menteri Yun tidak mengajari putrinya dengan baik dan membiarkan Yunroyu merajalela di kediaman pangeran. Aku bahkan tidak menyalahkan dia yang gagal mendidik anaknya. Apa hak dia untuk menyalahkanku? Baik, apa yang harus dilakukan pada permaisuri sekarang? Tanya Molly. Bawa dia pulang ke pavilion Fayu. Hidup atau matinya sudah takdir. Kalian tidak boleh ikut campur. Melihat punggung Cho Kanchen yang acuh tak acuh, Molly pun melirik Yunroyu dengan penuh simpati. Sebenarnya permaisuri ini tidak begitu menyebalkan, hanya saja dia adalah putri dari Perdana Menteri Yun. Pavilion Fayu. Yunroyu terbangun dari rasa sakit akibat luka di tubuhnya. Begitu terbangun, dia melihat Fanger sedang berlutut di hadapannya dan menangis sedih. Permaisuri, nasib Anda sangat buruk. Kemarin Anda baru jatuh ke dalam danau. Setelah akhirnya sembuh, Anda malah dipukul sampai seperti ini. Fanger, Yunroyu berkata dengan suara lemas. Aku haus, aku ingin minum air. Permaisuri, Anda sudah bangun. Baguslah, hamba akan segera menuangkan air. Usai mengatakan itu, Fanger bergegas menuangkan air untuk Yunroyu. Kemudian dia memapah Yunroyu perlahan dan memasukkan air ke dalam mulutnya. Setelah meminum segelas air, Yunroyu baru merasa jauh lebih baik. Jantungnya terasa seperti terbakar barusan. Tetapi dengan segelas air hangat ini, dia merasa jauh lebih baik. Melihat penampilan Yunroyu, Fanger menjadi marah sekaligus sedih. Permaisuri, bagaimana bisa pangeran bersikap seperti ini kepada Anda? Anda adalah permaisurinya. Bisa-bisanya dia menghajar Anda demi seorang selir. Hamba barusan meminta pengasuh Zhang untuk memanggil tabib kemari. Tapi dia tidak bersedia. Dia bilang pangeran yang menyuruh permaisuri untuk mengurus diri sendiri. Hidup atau mati permaisuri tergantung pada takdir. Kediaman pangeran tidak akan mendatangkan tabib untuk Anda. Bukankah pangeran ingin membunuhmu perlahan? Anda begitu mencintainya. Bagaimana bisa dia begitu kejam? Oh iya, aku tidak butuh tabib. Panger, aku punya obat. Tolong bantu oleskan ya. Tidak masalah jika Cho Kanchen enggan mendatangkan tabib untuknya. Dia sendiri adalah tabib dan mampu mengobati lukanya sendiri. Permaisuri, Anda memiliki obat untuk lukanya. Apakah Anda tahu cara mengobatinya? Tanya Fanger yang melihat khawatir. Ambil baskom berisi air hangat dulu, lalu aku akan beritahu langkah-langkahnya. Jangan khawatir, aku bisa menyembuhkannya, ucap Yunroyu seraya terbetuk. Fanger tampak meneteskan air mata. Baiklah, permaisuri, hamba akan segera pergi. Begitu Fanger pergi, Yunroyu menggerakkan pikirannya. Kesadarannya sontak memasuki ruang sistem. Dia melirik ruangannya itu sekilas, lalu mengambil beberapa obat anti radang, homeostatik, amoxicillin, dan cefuroxim, serta beberapa kain kasa, perban, dan obat-obatan lain yang biasa digunakan. Dengan mengeluarkan begitu banyak obat sekaligus, itu akan lebih memudahkan Yunroyu untuk memenuhi luka dengan cepat. Setelah mendapatkan obat, dia langsung menelan beberapa obat anti radang untuk mengurangi peradangan. Segera Fanger juga sudah kembali dengan membawa air. Begitu dia kembali, dia melihat banyak obat aneh diletakkan di samping ranjang Yunroyu. Dia bertanya dengan penasaran, Permaisuri, apakah Anda membawa obat-obatan ini dan obat-obatan sebelumnya dari kediaman Yun? Hamba belum pernah melihatnya sebelumnya. Seorang dokter Dewi yang memberikannya untuk ibuku, lalu ibuku diam-diam memberikannya padaku. Tentu saja kamu tidak tahu, bahkan ayahku pun tidak tahu tentang ini. Sudahlah, cepat bersihkan dulu lukaku dan oleskan obatnya selangkah demi selangkah sesuai dengan arahanku. Usai mengatakan itu, Yunroyu seraya terkurap di ranjang dengan patuh.
Dalam keadaan ini, dia hanya bisa tidur tengkurap dan sama sekali tidak bisa berbaring. Baiklah, permaisuri. Kemudian Yunroyu menyuruh Fanger untuk membersihkan lukanya terlebih dahulu, lalu menaburkan homeostatik pada lukanya. Setelah pendarahannya berhenti, dia akan mendisinfeksi lukanya. Usai menenanginya dengan antiseptik dan obat anti radang, lukanya akan dibalut menggunakan kain kasa. Untung saja lukanya hanya luka luar. Luka Yunroyu tidak begitu dalam dan juga tidak memerlukan penjahitan. Jika tidak, hal itu akan sulit untuk dilakukan karena lukanya ada di punggung sehingga tidak bisa dijahit. Setelah Fanger bantu mengobati lukanya, dia pun membawakan air. Yunroyu meminum 2 tablet amoxicillin dengan air tersebut untuk mencegah lukanya terinfeksi. Setelah melakukan semua ini, Yunroyu menyadari bahwa dirinya sudah lapar. Dia berkata kepada Fanger, "Fanger, apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Akan lebih baik kalau berupa sup bergizi atau semacamnya agar lukanya cepat sembuh." Setelah mengoleskan obat pada luka, jika ingin cepat sembuh, Yunroyu harus memperkuat nutrisinya. Begitu daya tahan tubuhnya meningkat, maka lukanya akan cepat pulih. Maaf permaisuri, kita tidak punya dapur kecil. Saat ini dapur besar sudah ditutup, apalagi dapur besar diurus oleh pengasuh Zhang. Dia tidak mungkin membuatkan sup bergizi untuk Anda. Hari ini ketika sedang membersihkan perjamuan, hamba diam-diam membungkus beberapa paha babi untuk permaisuri. Apakah Anda ingin mencicipinya? Tanya Fanger. Paha babi? Yunroyu mengernyit dengan jijik. Dia tidak sudi untuk makan makanan berlemak seperti itu. Namun saat ini dia terluka sangat parah. Thanks for watching.